Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davan Oval. Selamat datang di podcast Los, lesehan orang santuy. Di mana kita di sini ngebahas tentang apapun itu yang bertema sastra. Kali ini kita kedatangan narasumber. Dia salah satu penulis juga. Boleh diperkenalkan Bang, namanya siapa? Oke, nama saya Ibnu Sina biasa dipanggil itu. Ibnu Sina. Jadi ya udah itu. Apa lagi? Bang, abang itu pertama kali nulis itu gimana sih Bang? Sebetulnya awal nulis itu karena gini, awalnya dari kegemaran membaca dulu tuh. Gitu. Jadi kebetulan emang lebih tertariknya itu membaca teks. Nah dari hasil membaca tadi itu ada ketertarikan tuh untuk menuangkan seperti apa yang kita baca gitu. Jadi setelah kita membaca karya orang lain, itu tiba-tiba muncul aja keinginan untuk punya karya juga gitu. Kayaknya seru gitu. Awalnya dari iseng gitu aja. Iseng ya Bang. Soalnya gini Bang. Gue itu sempet pengen bikin Bang. Tapi itu mandek. Okay. Terkadang kan kita butuh referensi ataupun apapun itu. Karena gue itu bikin tentang waktu itu salah satu pengen buat novel tentang hal mistis. Wih, keren tuh. Ya cuman ya gitu Bang, karena kan di tempat gue itu kan yang di Jawa Timur itu masih kental akan mistisnya. Cuman di situ gue masih stuck lah Bang. Cuman gue mau nanya ini Bang, step by step cara lah untuk kita penulis awam untuk mendapatkan ide itu seperti apa? Oke, ini masalah teknis gitu ya. Iya, masalah teknis. Sebagai yang mempraktekkan membuat karya, jujur aja gitu. Kalau saya nggak terlalu memikirkan soal teknis justru gitu. Jadi ya udah, proses menulis sebuah karya tuh lebih ke intuitif aja. Jadi mengikuti gerak hati aja gitu. Nah, bagaimana dia bentuknya bisa tercipta itu dari hasil kita membaca sebetulnya gitu. Jadi hasil membaca tadi secara nggak sadar tuh terolah di dalam diri tuh. Nah itu yang memantik kita untuk membentuk sebuah karyanya berupa teks tadi gitu. Jadi kalau nanya teknis, saya nggak punya teknis. Jadi ya mengalir aja gitu. Mengalir aja. Makanya agak susah dijelasin. Makanya kan kadang kita juga kalau ngeliat apa ya, orang-orang lain tuh kayaknya nulis tuh enak banget. Iya, ini gitu ya. Iya, referensinya banyak. Mungkin karena emang gua nggak banyak baca buku kali Bang ya, jadi bingung kita mungkin gini, mungkin lebih ke cara menyampaikan pikirannya beda medianya aja. Kan nggak selalu harus melalui karya tulis juga kan gitu. Bisa melalui musik atau apa lagi selain musik, lukisan kan gitu. Lukisan juga berbagai hal lain, banyak medianya. Kayak itu kadang mikir juga kayaknya sastra itu berat juga ya kalau buat nulis gitu kan. Iya. Padahal kan kita menyampaikan apa yang ada di kepala itu susah. Iya. Juga kan kadang ini adalah Bang, pertanyaan yang ada di kepala itu mengenai sistem sastra itu Bang. Karena sastra itu identiknya menyampaikannya itu kan secara sebebas-bebasnya ya, Bang, ya. Itu bagaimana Bang tanggapan Abang sebagai penulis itu? Sepakat tadi tuh. Jadi kita mengenal sastra itu kan identiknya dengan bebas gitu. Terus dibalik, berarti kalau bebas apakah dia nggak punya sistem, nggak punya aturan kan gitu. Nah itu aja udah berlawanan kan gitu. Nah justru kita balik aja, sistem sastra adalah bebas gitu. Iya. Kan nggak gitu aja. Nah kalau Davan nanyanya ke saya sebagai praktisi, dalam proses menulis itu nggak terlalu mikirin sistem gitu. Jadi batasannya cuma gini, itu dikatakan sastra ketika dia bisa membangkitkan emosi, bisa membangkitkan imajinasi seseorang gitu. Nah biasanya bentuk setiap penulis atau pengarang itu dia cara membangkitkan imajinasi tadi tuh mengaktifkan fungsi imajinatifnya melalui metafor biasanya. Jadi bagaimana bahasa di dalam karya sastra itu tidak sama seperti bahasa sehari-hari itu biasanya. Jadi paling di situ aja bermainnya gitu. Tapi kalau secara pribadi jujur aja dalam praktek sastra nggak terlalu mikirin sistem. Nah terkadang justru yang pembaca yang menentukan karya kita tuh masuk ke dalam sistem sastra atau enggak gitu. Jadi sebagai praktisi kadang nggak mikir, justru lebih ke tadi tuh ke arah ya udah bebas aja suka-suka lah gitu. Kalau kan gini Bang, mungkin kan sebagai penulis kan kadang kita bermainnya di majas dan juga diksi. Iya, gitu ya. paling main di situ. Karena gitu juga Bang, gue bikin itu kayaknya
Peng aja gitu. Ya, Pas ya. nanya ke Regina ini kan, coba baca ini tulisan. Gak asik ini, bikin gabut gitu kan. Kenapa kan nanya ini, kenapa coba kamu belajar tentang majas ini, benar. kenapa itu alasan belajar sastra. Karena di situ justru di majasnya tadi yang sering memunculkan pembaca ini timbul perasaan emosional gitu. Nah, kalau kita nulis lempeng aja, apa bedanya dengan karya tulis yang non sastra kan gitu? Bedanya di situ kan. Makanya dalam sastra tuh dia punya logika sendiri. Jadi nggak masalah kita merusak makna, punya bahasa sendiri, istilah sendiri gitu. Sok-sok aja itu gimana cara si penulis merumuskan apa ceritanya itu dengan apa yang penting dia pada akhirnya bisa memunculkan emosi pembaca gitu pada akhirnya. Jadi itu cuma persoalan merumuskan sebetulnya. Gitu dong. Iya, berat juga ya. Soalnya kalau ada penanya sistem segala macam itu kayaknya ranah ke mungkin dosen ya yang bisa lebih ngejelasin gitu. Karena kalau saya lebih menulis tuh ya nggak mikir sistem ya karena senang aja gitu. Dan dengan sendirinya karena kita senang, kadang kita membentuk sastra itu memiliki sistem yang bahkan nggak kita sadarin gitu. Berat juga ternyata ya. Nggak berat justru. Inspirasi itu bang, kita berat. Kadang kita mikir kamar mandi kan, banyak orang bilang nih bang, kalau di kamar mandi itu kan sumber inspirasi. Valid itu. Benar. Valid. Ketika gue nih bang kamar mandi, mikirin apa? Malah mikirin besok gimana nih? Besok mau ngapain nih? Besok kayak orang-orang kayak penulis gitu dibilang, coba lu cari. Kamar mandi adalah sebuah sumber informasi yang bakal datang secara tiba-tiba gitu. Tapi benar, saya termasuk yang banyak nemu ide tuh di kamar mandi. Kita lagi buang air besar tuh sambil ngerokok, itu muncul ide banyak tuh. Cuman udah istinja, udah cebok gitu. Terus keluar kamar mandi udah lupa lagi. Gitu. Nah, itu karena berat juga tuh. Mau pertanyaan nih bang, abang pernah nggak sih selama membuat karya itu pernah sengaja melanggar konvensi sastra dalam karyanya itu? Sebenarnya udah kejawab tadi sih Dap. Jadi kadang kita aja nggak sadar tuh karya sastra kita tuh punya konvensi atau enggak gitu. Jadi beraturan atau sesuai kaidah sastra apa enggak gitu. Jadi dari situ aja kan sudah kejawab bahwa niat untuk merusak ataupun meneruskan konvensi tadi itu nggak ada gitu. Kalau saya sebagai praktisi ya, jadi ya udah tulis aja gitu. Jadi nggak terlalu yang memikirkan hal tersebut gitu. Jadi ya lebih pakai prinsip kebebasan tadi itu dapat gitu. Cuman kebebasan yang nggak sekedar bebas asal-asalan nggak gitu. Jadi maksudnya lebih ke bagaimana mengikuti hasil renungan bacaan kita di dalam batin gitu. Nah itu kadang nggak bentuk sendiri ke bentuk tulisan gitu tuh akan sastrawi apa enggak ya gitu. Nah lebih ke otomatis saja gitu terkadang. Jadi nggak terlalu diniatin aku rusak konvensi sastra gitu yang biasanya dikenal oleh masyarakat sastra tuh begini aku rusak gitu. Nggak ada pikiran seperti itu, nggak pernah diniatkan seperti itu gitu. Abang pertama kali nulis itu sejak kapan sih bang? Nulis apa dulu nih? dari SD juga nulis. Maksudnya nulis karya gitu lah untuk membuat buku. Ya, dari kapan? Ya kalau itu terhitung masih pemula gitu, masih baru sebetulnya baru mungkin sekitar berapa Pak? 2 tahun lalu. Jadi mulai coba untuk menuangkan pikiran gitu, menuangkan ide melalui sebuah karya sastra gitu. Nah itu baru 2 tahun lalu. Jadi belum lama sebetulnya, kita masih belajar juga. Sama bang, kita juga harus belajar nih, berat sama bang berguru kita. Terus gini Dap, kalau kan kebanyakan orang mungkin mindsetnya ketika kita membuat karya sastra, oh berarti si orang ini ingin membagikan sesuatu gitu kan, ingin memberikan suatu ajaran kan gitu. Nah kalau saya dibalik gitu, justru saya menulis ini adalah fungsinya untuk menguji pikiran gitu. Ini yang saya tulis itu bukan saya membagikan pengetahuan, justru saya mempertanyakan gitu. Kenapa dipertanyakan dalam karya? Supaya mendapat respon dari pembaca gitu. Siapa tahu jawaban dari keresahan atau pertanyaan-pertanyaan di dalam karya itu dijawab oleh pembaca gitu. Di situ dapat poin penulis gitu. Jadi nggak selalu diniatkan untuk
orang punya karya berarti dia punya satu ilmu yang dibagikan terus disamarkan lewat karya sastra, nggak gitu. Justru dia orang yang sedang mencari juga sebetulnya gitu, mencari jawaban lewat persepsi orang lain, yaitu pembaca. Jadi lebih ke situ. Oh, ternyata begitu bang ya. Iya, jadi saya bilang penulis itu apa, orang yang ini untuk saya pribadi sebetulnya ya, gitu, orang yang memiliki pengetahuan dan dia pintar untuk merumuskan melalui metafor-metafor gitu. Padahal nggak selalu seperti itu gitu. Kadang dia juga sebetulnya dia nggak tahu apa yang dia tulis kadang gitu. Makanya ditulisin supaya ada jawab, dia dapat jawaban gitu. Syukur-syukur dapat jawaban dari para pembaca. Ini bang, mau nanya bang, karya pertama abang tuh apa sih bang? Terus yang apa ya namanya? Yang membuat abang itu membuat karya itu dalam keadaan apa, kan kadang kita tahu gitu situasi kan. batinnya kadang Ya, gitu. soalnya kan kita juga sebagai pembaca melihat nih, wah ini buku ini isinya tentang ini dan ini. Itu gimana bang? Karya pertama abang pertama kali itu? Pertama kali itu langsung ke novel waktu itu. Novel. Karena sebelum menulis itu emang cenderung seringnya baca novel emang gitu. Jadi ini jauh sebelum ke praktek nulis gitu. Jadi waktu SMP ceritanya itu saya nemu satu novel yang sangat mempengaruhi kehidupan gitu. Artinya dari situ tuh jatuh cinta pertama pada novel. Akhirnya setelah itu baca novel terus gitu kan. Nah, terus apa tadi pertanyaannya? Sampai lupa tuh. Sama bang, kita juga lupa. Hampir sama kayak Dikatakan ini kita. Iya ya, dari situ. Nah, oke, situasi batin tadi ingat. Nah, waktu ya tadi sebetulnya ketika kita banyak menyerap bacaan gitu ya, selain melalui teks di novel, kan kita membaca juga peristiwa gitu, pengalaman juga gitu. Nah, itu ketika dia mengendap di batin itu dan kita renungkan, dia diolah di dalam gitu, lalu terluap lewat tulisan gitu. Nah, sebetulnya yang terluap tadi itu tujuannya adalah untuk mencari jawaban sebetulnya. Jadi renungan hasil bacaan tadi itu timbulnya jadi keresahan gitu. Lalu kita tuangkan keresahan itu kan dalam karya tuh biasanya kan gitu. Nah, kenapa dituangkan? Supaya bisa menimbulkan satu permasalahan gitu. Dalam arti gini, gampangnya gini deh. Gue melakukan keresahan nih. Dari yang gue luapkan ini gitu, tulisan ini, gue berharap ada pembaca yang ngasih tahu jawabannya gitu maksudnya. Jadi ya benar kalau ada orang bilang ya orang nulis tuh biasanya dari keresahan gitu, ya itu betul gitu. Kalau saya pribadi ya hasil keresahan aja sebetulnya gitu. Ketika menulis novel karya pertama tadi, itu isinya keresahan semua gitu. Yang bertujuan untuk mencari jawaban keresahan itu sebetulnya gitu. Jadi ke situ. Berarti abang pertama kali nulis novel ya bang? Langsung novel. Berarti selain karya-karya yang abang ciptakan selain novel itu ada nggak sih bang? Cerpen, puisi, nulis. Cuman kalau puisi lebih ke untuk arsip pribadi aja. Perempuan. Bisa. Itu seperti itu perempuan. Iya. Zaman-zaman Ali juga gitu bang. Iya betul. Arsip perempuan. Ya karena gini, ketika pertama melahirkan karya tadi itu, setelah itu menulis itu jadi semacam candu aja gitu. Jadi semacam media kita untuk bermeditasi gitu. Jadi ketika kita menulis itu jadi satu tempat di mana kita merasa tenang. Jadi lebih ke situ. Juga ya ternyata jadi penulis ya. Karya-karya yang ditulis, yang dituangkan dalam entah tinta, tulisan ataupun ketika. Sama aja, udah nulis nggak nulis. Kalau kata senior kita nihil. Tapi ini ada pertanyaan nyeleneh nih bang. Menurut abang nih, gampangkan menulis novel, cerpen, puisi atau penulis skripsi dan sembro? Waduh. Pertanyaan menarik itu. Iya, pertanyaan nyeleneh dikit nih bang. Soalnya kan lebih apa tadi? Lebih menarik atau? Iya, lebih sulit yang mana nih? Lebih gampang atau lebih sulit? Soalnya kan saya juga baru ini bang masuk ke tahap itu. Iya. Ya karena udah mengalami dua-duanya gitu ya. Sebetulnya bukan masalah lebih sulit lebih gampang nggak sih itu. Dua-duanya sebenarnya memiliki kerumitan tersendiri gitu. Terkadang masalahnya ada di mana kita menikmati proses menulisnya gitu.
Nah kalau dapat nanya saya pribadi ya, saya lebih menikmati di fiksi gitu, dibanding skripsi ya. Iya. Oh itu nyebelin tahu nulis skripsi itu. Makanya itu kan kita juga selain baca-baca buku yang lain, baca jurnal, timbang nulis itu kadang idenya kebanyakan Iya. nulis ini aja deh, ini aja. Tapi tanpa ini ya, tanpa apa bahasanya, tanpa merendahkan salah satunya ya. Dua-duanya punya fungsi sendiri gitu. Cuman tadi lebih ke menikmatinya di fiksi aja gitu. Makanya David tadi bikin pertanyaan soal sistem apa segala macam ya itu agak kurang menikmati aja gitu. Makanya lah kita mending bahas yang lebih lebih imajinatif gitu. Gitu. Bingung nih kita. Selain ini bang, kita lagi mau menulis itu susah banget nyari ide-idenya. Bagaimana ya cara dapetin ide? Kayaknya orang-orang gampang. Tapi kok ini nggak selesai-selesai gitu. Sebetulnya kan ini ide itu datang dari segala hal yang kita lihat sebetulnya kan itu. Cuman kayak misalnya kita sama-sama ngelihat cangkir nih gitu. Nah kita bisa nih membuat satu, ini bisa jadi ide kita misalnya. Ini ide, bayangkan nih ide gitu. Nah kita melihat hal yang sama, tetapi setiap orang tuh nggak semua itu mau merenungkan gitu. Nah biasanya orang yang bisa meluapkan melalui karya sastra itu dia melihat sesuatu dan dia renungkan gitu. Pertanyaannya mau nggak kita merenungkan sesuatu itu tadi? Gitu. Sebenarnya lebih ke situ. Gitu. Oke udah deh. Itu aja bang. Terima kasih bang Sama-sama. atas informasinya. Nanti lebih jelasnya bisa ditanyakan ke dosen dapat sendiri lagi. Oke terima kasih kepada Bang Ibnu telah menyampaikan beberapa materi yang mungkin sangat bermanfaat lah untuk saya sebagai penulis awam ini. Nggak usah bohong. Dan cukup sekian podcast kali ini ya bang. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.